Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengambil keberkahan dalam pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita bacakan Ummul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Baiklah, mari kita ikuti slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, kita sekarang akan membahas konsep dasar ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid. Ilmu dapat diartikan segala usaha manusia untuk menyelidiki, mencari, mendapatkan informasi terkait objek yang dikehendaki oleh manusia tersebut, baik dengan metode-metode ilmiah maupun non-ilmiah. Sedangkan tauhid sendiri menurut bahasa Arab yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menegaskan atau menganggap suatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah SWT sebagai Allah, sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi bisa kita kesimpulan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang menyelidiki, mencari, mendapatkan pemahaman tentang Allah, baik zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya, melalui metode ilmiah dan non-ilmiah. Namun yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 26. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, ilmu tentang hal itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Nama lain dari ilmu tauhid adalah ilmu al-aqaid. Lantaran membicarakan tentang kepercayaan atau keimanan, yang mana kepercayaan atau keimanan ialah perasaan dan kesadaran yang ada pada diri insan yang menjadi pendorong bagi tindakan amal perbuatannya, penentu niat dan maksud perbuatannya serta aktivitas manusia. Ilmu tauhid juga disebut sebagai ilmu usuluddin. Dikarenakan membahas dasar-dasar kepercayaan agama dengan memakai dasar-dasar nalar yang sanggup mengantarkan insan untuk membangun iman dalam kebijaksanaan berpikir. Juga disebut ilmu kalam dikarenakan membahas atau mempelajari firman-firman Allah yang menjadikan dasar-dasar untuk mengantarkan insan membangun iman dan sebagai pendorong kesadaran insan terhadap kepercayaannya pada Yang Maha Kuasa. Ilmu tauhid disebut dengan fiqh al-akbar. Dikatakan demikian lantaran ilmu tauhid di sini membicarakan suatu aturan yang lebih luas, bukan istimewa untuk membahas aturan yang dalam ruang lingkup kecil akan tetapi meluas, sehingga itulah ilmu tauhid di sini disebut fikih al-akbar lantaran keluasan dalam membahas hukum-hukum secara luas. Sekarang kita beralih kepada tujuan mempelajari ilmu tauhid. Yang pertama adalah sebagai upaya mengenal Allah dan Rasul-Nya, dan dilakukan melalui dalil-dalil yang pasti. Dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid juga memiliki arti meyakini segala sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah, serta membenarkan setiap risalah
ataupun ajaran Rasulnya. Yang kedua, agar kita sebagai muslim tahu dengan benar dan pasti siapa yang berhak disembah sebagai tempat kita mengabdikan diri atau beribadah. Yang ketiga, agar kita tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu sebagaimana Luqman memberikan pendidikan iman kepada anaknya. Dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena hal itu kezoliman yang besar. Sekarang kita beralih kepada objek kajian ilmu tauhid. Objek kajian ilmu tauhid ialah Allah yang maha kuasa dan segala yang terkait dengannya, baik akan sifatnya, zatnya maupun segala perbuatan tidak mungkin dan wajib bagi yang maha kuasa dan segala hal yang diciptakan oleh Allah. Sekarang kita beralih kepada kedudukan tauhid dalam Islam. Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan, di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud dengan syarat adalah apa-apa yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan dan harus sampai akhir pelaksanaan. Hal ini berhubungan dengan niat seseorang. Jika seseorang melakukan sesuatu hanya Allah, maka syarat untuk diterima ialah niat karena Allah tersebut harus tetap sama sampai akhir. Di samping itu, jika apa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kemungkinan besar amalan tersebut diterima sebagai ibadah di hadapan Allah. Dan sebaliknya, jika apa-apa yang dilakukan dilandaskan selain karena Allah, atau ternyata niatnya sudah karena Allah tetapi di tengah-tengah niatnya berubah, maka sudah barang tentu amalan tersebut tertolak di hadapan Allah, walaupun sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, sekarang kita akan bacakan dalil-dalil tentang keutamaan tauhid. Yang pertama, surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanabut taghuta faminhum man hudallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Dalil yang kedua, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Yang ketiga, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran.
maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Yang keempat, ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Az-Zumar ayat 2 dan 3. Yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa, dan tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul hanya untuk menegaskan keesaan Allah saja. Sekarang kita beralih kepada manfaat mempelajari ilmu tauhid. Adapun beberapa manfaat mempelajari ilmu tauhid diantaranya adalah membuat seseorang menjalankan tujuan hidup yang sebenarnya, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan jaminan surga karena beriman kepada Allah serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ketiga, selalu berusaha untuk berbuat amal yang soleh. Keempat, dijauhkan dari dosa besar karena mengerti ajaran agama sehingga takut untuk melakukan perbuatan yang berdosa. Kelima, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Keenam, terhindar dari pengaruh paham yang menyesatkan karena hanya percaya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mampu memperoleh keselamatan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Selanjutnya, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk menggapai ridha Allah Ta'ala, cinta dan pahalanya. Mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang menyesatkan. Tauhid yang baik dan benar dapat menghilangkan sifat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beralih kepada ruang lingkup ilmu tauhid. Yang pertama, ma'rifat al-mabda', yakni mempercayai dengan sepenuh hati keberadaan Tuhan pencipta alam dan memelihara alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifat al-wasiqah, yakni mempercayai dan menaati dengan sepenuh hati tentang para utusan Allah yang menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ajaran-ajarannya dan kitab-kitabnya. Yang ketiga, ma'rifat al-ma'ad, yakni mempercayai dengan sepenuh hati tentang adanya kehidupan kekal setelah mati, yaitu alam akhirat dan hal yang ada di dalamnya. Nah, sekarang jenis-jenis tauhid. Berikut adalah beberapa jenis tauhid di antaranya. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah merupakan jenis tauhid yang mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluknya dan alam semesta ini diatur oleh mudabbir atau pengelola, pengendali tunggal, tak disekutui oleh siapapun dan apapun dalam mengelolanya. Allah menciptakan semua makhluknya di atas fitrah pengakuan terhadap rububiyahnya. Bahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam ibadahnya juga mengakui keesaan rububiyahnya. Jadi jenis tauhid ini diakui semua orang,
Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya. Adapun orang yang paling kenal mengikrarkannya adalah Fir'aun. Namun demikian di hatinya masih tetap meyakini adanya alam semesta dan fitrahnya tunduk dan patuh kepada Allah. Sesungguhnya alam semesta ini, langit, bumi, planet, bintang, hewan, pepohonan, daratan, lautan, malaikat, serta manusia seluruhnya tunduk dan patuh akan kekuasaan Allah. Tidak satu pun makhluk yang mengingkarinya. Semua menjalankan tugas dan perannya masing-masing, serta berjalan menurut aturan yang sangat sempurna. Penciptaannya sama sekali tidak mempunyai sifat kurang, lemah, dan cacat. Tidak satu pun dari makhluk ini yang keluar dari kehendak, takdir, dan qadanya. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dia adalah pencipta dan penguasa alam. Semua adalah miliknya. Semua adalah ciptaannya. Diatur, diciptakan, diberi fitrah, membutuhkan, dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan jenis tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, roja, pengharapan, takut, tawakal, raghbah atau senang, rohbah takut, dan inabah kembali atau taubat. Dan jenis tauhid ini adalah inti dakwah para rasul. Disebutkan demikian karena tauhid uluhiyah adalah sifat Allah yang ditunjukkan oleh namanya. Allah yang artinya zul uluhiyah, yang memiliki uluhiyah. Dan juga karena tauhid uluhiyah merupakan pondasi dan asas tempat dibangunnya seluruh amal. Juga disebut sebagai tauhid ibadah karena ubudiyah adalah sifat abad atau makhluknya yang wajib menyembah Allah secara ikhlas karena ketergantungan mereka kepadanya. Yang ketiga, tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat merupakan jenis tauhid yang isinya menegaskan sifat dan nama Allah. Allah mempunyai nama dan sifat yang begitu istimewa yang tidak mungkin ada pada makhluk manapun. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya mengetahui dan mengamalkan nama dan sifat Allah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sumber utama dalam mempelajari ilmu tauhid yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini adalah sumber utama kita. Tidak boleh lari dari sumber Al-Quran dan hadis. Sekarang saatnya menjawab kuis. Hadiahnya dapat menjawab kuis, yaitu naik haji jika mampu. Yang pertama, siap-siap ya. Yang pertama, apa tujuan utama mempelajari ilmu tauhid? Yang kedua, surah dan ayat berapa dalam Al-Quran yang mempertegas tentang keesaan Allah? Dijawab pada ruang komentar YouTube saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, share, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Semoga Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.